Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya ilal ma'la wa la tansa diribat. Iza kuntum umat Muhammad ajri salam bibin nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin rahmatan lil alamin. La kalimatul Allahu akbar, la kalimatul istighfar, la kalimatul syukrillah. Allazi wajjahnakum minal dunya ila syiratil mustaqim. Masya Allah. Amma ba'du. Yang saya hormati, lagi saya cintai, Kepala Sekolah SMK Kesehatan Global Cendekia, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti kompetisi ini yang berdampak positif untuk saya ke depannya. Yang saya hormati pula Ketua Pendiri PAIP 2025. Semoga Allah panjangkan umurnya dan semoga Allah sehatkan jasmani serta rohaninya. Dan saya hormati pula para juri yang cantik-cantik lagi yang datang, yang arif lagi bijaksana. Dan saya hormati pula segenap panitia yang telah menyelesaikan acara-acara ini yang menjadi semeriah ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa tazim saya kepada beliau-beliau semua. Yang pertama-tama, di pagi hari yang cerah ini, dengan punggung bumi di kolong langit ilahi, tak ada kata-kata yang pantas keluar dari mulut sang hamba ini selain kata syukur. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur tanpa tapi, marilah kita bersyukur tanpa tepi, marilah kita bersyukur tanpa tepi, marilah kita bersyukur kepada sang ilahi, kepada zat yang ghafur, yang nikmat yang tak dapat diukur. Dari nikmat yang terkecil kita tidur di atas kasur hingga nikmat yang selalu terjunjung. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang beribu-ribu nikmat, yang nikmatnya sangat luar biasa. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Yang kedua, salawat berkatakan salam, berdaulatkan cinta, berkatakan kasih sayang. Semoga selalu tercurahkan kepada sang baginda alam, kepada hati tertinggi anti korupsi, baginda mulia anti durhaka, insinyur terpancur anti hancur, sarjana pedang pasir, buah hati Siti Aminah, ayahanda Siti Fatimah, putranya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib, Jadda Hasan wal Husain, Imamul Qiblatain, akhirul anbiya, asqal asya, Rasulul Karimun karamun nizatil aqrab, Rasulul Syarifun syarafun nizatil asrab, Sayyidina wa maulana Muhammadin, yang telah mengevakuasi seluruh umat manusia dari zamannya kebatilan hingga zamannya keilmuan. Terang bukan karena lampu, tetapi terang karena ilmu. Jemaah, oh jemaah, di zamannya era digital ini, jilbab kita tidak bisa dilepas yang namanya sosial media. Ya, sosial media. Setiap hari bahkan setiap waktu kita mengaplikasi namanya WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter, dan website-website lainnya. Media sosial telah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi kita sebagai umat muslim, sebagai menjunjung tinggi Nabi Muhammad, kita harus melaksanakan sholat lima waktu yang terdiri dari yang namanya subuh, zuhur, asar, maghrib,
hadir hingga Isa. Namun pemuda-pemudi sekarang sangatlah berpaling untuk memberikan 5 menit saja untuk melaksanakan sholat, untuk bertemu Allah. Mereka sangat malas. Tetapi di dalam sosial media dia sangat gilir-gilir, sampai lagi untuk sosial media untuk mencari informasi yang tidak begitu penting, seperti scroll Instagram, scroll TikTok. Bahkan yang tidak saya habis pikir, dia mengenai namanya pornografi. Saya tidak habis pikir pada hal-hal tersebut. Pemuda-pemudi sekarang, saya sudah semakin hancur, zaman demi zaman, hari demi hari, tahun demi tahun yang berlalu. Semakin lama media sosial semakin berguncang seluruh bumi, membuat kita sebagai umat manusia, umat muslim semakin gelisah terhadap yang namanya sifat tabayyun. Apa itu tabayyun? Tabayyun adalah memviralkan berita-berita tidak begitu penting, berita-berita bohong, berita-berita hoax, sampai yang ada terjadi namanya fitnah-fitnah. Dan sekarang fitnah dajjal sudah makin mendekat. Contohnya sekarang sudah makin banyak fitnah dajjal dari sosial media. Belum saja kita tinggal menunggu waktunya kapan. Dan ingatlah kata Allah bahwa tabayyun adalah sifat-sifat yang kikir. Kalau Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibbu ala ma fa'altum nadim. Yang berarti, wahai para umat muslim, wahai para orang beriman, berjagalah kepada orang-orang fasik yang membawa berita penting. Maka tetapilah, yakinilah yang berita-berita kebenarannya. Jangan sampai negara keberitahuan kamu menjadi satu umat, satu kaum, negara berdua video yang kamu viralkan, berita-berita yang kamu viralkan, yang menyebabkan diri kamu hancur sendiri dan bahkan malu sendiri. Hadirin dan hadirat yang Allah sempurnakan dan Allah cintai. Selain kita harus menjauhkan sifat-sifat tabayyun, kita juga harus bijak dalam menggunakan jempol kita ini di media sosial. Jangan sampai media jempol ini kita menggunakan untuk menyebarkan video-video hoax, menyebarkan kebencian, menyebarkan berita-berita palsu. Bahkan saya tidak habis pikir, dia menyebarkan yang namanya kemaksiatan. Ingatlah bahwa setiap like, share, komentator kita memberikan kepada orang lain, bahkan berdampak kepada orang lain. Jika menyukai video tersebut, membagikan video tersebut yang mengandung unsur-unsur negatif, maka kita harus jadi paling depan untuk melakukan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kelak nanti. Makanya sekarang umat muslim, marilah aku mengajak mengarilah untuk menggunakan jempol-jempol kita sebagai sarana yang baik, mendukung postingan yang baik, mendukung postingan yang positif. Marilah kita junjung tinggi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak lupa saya, beliau sudah membawa kita dari zaman kebatilan hingga zaman ilman. Tetapi kenapa umat manusia telah membolak-balikkan keadaan dari zaman ilmuwan kebatilan? Mulai dari fitnah kita sudah mendekat, maka kita haruslah berhati-hati terhadap berita-berita tersebut. Hadirin yang berbahagia di pagi hari ini yang sangat cerah. Sekarang bermedia sosial, pandangan dua. Yang pertama, jika kita bijak dalam bermedia sosial, maka media sosial akan berdampak positif untuk kami. Tetapi jika yang kedua, kita lalai dan berhati-hati dalam bermedia sosial, ia akan membawa kami ke dalam jerak yang sangat lebar. Isi jerak itu adalah penyesalan, kerugian yang paling hancur adalah kehancuran bagi kita pemuda-pemudi sekarang. Maka kita sebagai pemuda-pemudi sekarang harus melakukan sosial dengan baik-baik. Marilah kita melakukan sosial untuk menaikkan iman kita. Karena kenapa? Sekarang pemuda-pemudi sekarang sudah berani menonton yang halal tidak senonoh, menonton yang namanya pornografi. Ya Allah, saya tidak habis bersyukur
Dia memamerkan sujud tubuhnya. Bahkan media sosial telah menghancurkan harga diri seorang wanita. Ya Allah, kenapa bisa terjadi? Bahkan media sosial telah mengguncangkan seluruh dunia. Sekarang pemuda-pemudi sekarang pintar dalam melakukan hal-hal di dunia, tetapi dia tidak tahu yang namanya membaca Al-Quran. Waktu kau di akhirat nanti, soalnya waktu ditinggal, puasa dibatalkan, tiba-tiba membuka puasa di pinggir jalan dengan hashtag saya tidak takut Allah, puasa saya hanyalah menahan lapar. Tidak begitu hadirin. Dan sekarang zakat sudah makin lama, zakat sudah makin hancur sehancur-hancurnya. Sebelum kita tutup video ini, marilah kita menyanyikan untuk menyemangati jiwa-jiwa pemuda-pemudi sekarang. Wahai para pemuda, mari tegakkan imannya. Harapan dan impian bangsa ada di tangan kita. Satukan langkah kita, jangan mudah menyerah. Gapailah kesuksesan untuk Indonesia. Ke Banjarmasin sejak ke pasar terapung, naik cukup belikan tomat. Semangat pemuda-pemudi Indonesia membawa Indonesia menuju kejayaan. Sekian dari saya, Azam Maulana. Maaf jika ada kesalahan dengan pidato-pidato saya, serta karena kemuliaan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi